ke progresnya aja ya. Oh, boleh. Hal lain lah kita. Izin Bapak, seperti apa progres SE tahun 2026 sejauh ini Mm-mm. yang dilaksanakan oleh BPS di Lombok Timur? Ini kebetulan dari sisi waktu dulu ya, jadi ini sudah pendataan hari ke-16 untuk yang door to door ya, jadi petugas turun ke lapangan kan kemarin mulai tanggal 15 Juni gitu. Nah, dari hasil pantauan kami ini untuk pelaksanaan lapangan sendiri per tanggal 1 Juli ini sudah 29,53% pendataan dilakukan oleh petugas gitu ya, hampir 30% lah. Dari kebetulan kan petugas ini kami bekali dengan prelis. Prelis itu adalah daftar seluruh keluarga, kemudian usaha, sama bangunan yang ada di wilayah tugasnya. Artinya di seluruh wilayah Lombok Timur itu sudah kita bekali dengan daftar keluarga, daftar usaha, sama daftar bangunan yang ada di wilayah tugasnya gitu. Nah, itu yang menjadi dasar mereka untuk turun ke lapangan. Jadi prelis itu data awal gitu ya. Nah, misalnya di prelis itu ada misalnya keluarga A gitu. Nah, itu dicari di RT itu gitu. Nah, kalau ketemu kemudian dilakukan pendataan sesuai dengan yang sudah kita ajarkan pada saat pelatihan gitu. Berarti tidak semua masyarakat didata. Semua masyarakat didata. Jadi prelis itu merupakan data awal. Kalau misalnya nanti di prelis itu dia ada gitu ya di lapangan, langsung didata. Kalau misalnya setelah dicari ternyata orangnya enggak ada, maka nanti ada keterangannya untuk apakah dia tidak ditemukan gitu, apa dia tidak ada mungkin karena sudah meninggal, nanti ada meninggal gitu atau pindah. Kemudian nanti kalau misalnya ada masyarakat yang ternyata di lapangan di wilayah, nah ini kan petugas ini dia mendata wilayahnya per RT gitu ya. Nah, ternyata di RT itu ada warga baru gitu atau keluarga baru yang belum ada di dalam prelis kita, itu nanti dia ditambahkan gitu. Nah, jadi secara ini seluruh penduduk, seluruh usaha, dan seluruh bangunan itu didata di sensus ekonomi ini. Tidak boleh ada yang terlewat. Selama 15 hari bekerja teman-teman door to door ini, Mm-mm. apa hambatan yang sudah disampaikan ke BPS? Eh, Hambatan yang pertama mungkin ya, jadi petugas itu kadang-kadang dia sulit ketemu dengan responden karena mungkin beberapa alasan. Yang pertama karena dia bekerja. Jadi kadang-kadang pagi sampai sore, misalnya kayak petani atau yang jadi pegawai gitu ya, itu eh, kalau pagi sampai sore kan memang waktunya di luar rumah ya. Jadi ketika datang ke rumah nggak ada orang. Nah, jadi mau tidak mau pendataan itu eh, dilakukan mulai sore sampai malam gitu. Nah, kalau yang ketemu responden yang seperti itu untuk wilayah-wilayah tertentu gitu. Tapi kalau misalnya ketemu ya langsung dicacah gitu. Pak, teman-teman kan di desa saya juga ada teman-teman saya jadi Dari kadang-kadang desa mana? berumur Oh iya, Surabaya. Jadi siap. ada juga teman-teman yang di Selong sini kan, Mm-mm. di Denggen, di Pancor. Nah, itu kan katanya sih curhatan-curhatan mereka ini, Betul. masyarakat ini kadang-kadang tidak jujur menyampaikan data diri mereka, Ya, usaha betul. mereka. Itu seperti apa cara menyikapinya dari arahan BPS kepada teman? Oke, nah itu juga menjadi kendala mungkin ya yang dihadapi oleh petugas gitu. Hmm, Entah mungkin responden jujur atau enggak kan kita Kita nggak nggak tahu ya. tahu ya gitu ya. Cuma kadang-kadang kok kalau dilihat dari kondisi rumahnya Iya, nggak gitu ya. masuk akal. Jadi ada pertanyaan di sensus ekonomi itu terkait dengan pendataan sosial ekonomi atau keluarga gitu. Nah, di pertanyaan sosial ekonomi keluarga itu dia ditanyakan terkait dengan pekerjaan, kemudian kalau dia punya pekerjaan berapa upah gajinya, kemudian kalau dia pengusaha gitu ya berusaha kira-kira berapa surplus usahanya yang rutin per bulan gitu. Kemudian ada juga yang ditanyakan terkait dengan aset. Nah, aset yang dimiliki oleh keluarga itu seperti misalnya kepemilikan emas, kemudian kepemilikan kendaraan bermotor ya, motor atau mobil, kepemilikan AC, kepemilikan lahan di tempat lain, kepemilikan rumah di tempat lain atau bangunan di tempat lain gitu.
kadang-kadang mungkin kalau melihat rumah yang sedang ditempati sekarang gitu ya, bagus gitu, tapi ketika ditanya asetnya, "Oh saya nggak punya," gitu. Itu mungkin yang jadi kesannya, "Ih kayaknya ini nggak jujur," Kayak gitu. jujur. Walaupun mungkin kita juga nggak tahu apakah itu kan mungkin juga benar gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya itu, petugas sudah kita himbau untuk melakukan probing namanya. Probing itu istilahnya kayak menggali lebih dalam lagi gitu. Ada sih beberapa strategi, misalnya kalau dia petani gitu kan, kalau dia bilang nggak punya lahan gitu ya, eh, atau misalnya lahannya sedikit gitu, tapi nanti kalau dilihat hasil, kan ditanya pekerjaannya petani, nanti usahanya ada pertanian. Nah, di situ hasilnya mungkin cukup banyak gitu ya, kalau dibandingkan dengan lahan yang diakui kayaknya nggak cocok nih hasilnya sama ini. Nah, itu kan nanti petugas bilang, ini kok hasilnya banyak Pak, tapi lahan yang dimiliki kok sedikit gitu. Nah, itu mungkin jadi bahan menggali lebih dalam lagi. Tapi nggak boleh kita misalnya minta keterangan orang lain itu nggak Oh, boleh. enggak boleh. Misalnya Jadi RT kadus kawil misalnya. enggak boleh ya. Nggak boleh Jadi ya. itu apa namanya? Kode etik kita mendata gitu, Pak. Jadi apa yang menjadi pengakuan atau yang disampaikan oleh responden itulah yang dicatat oleh tugas gitu. Berarti di luar itu nggak boleh. Misal pengakuan dari orang lain itu nggak boleh. Ah, Kecuali pemilik rumah. iya betul. Atau Jadi yang ada namanya. ya itu SOP-nya seperti itu. Nah, kecuali misalnya kalau memang kita dapat ada informasi dari luar itu, nah itu juga dikonfirmasi, diprobing juga gitu ya, maksudnya kita ada informasi dari ini, apakah benar seperti ini gitu. Nah itu kembali lagi respondennya bilang apa gitu. Kalau dia bilang, oh enggak betul itu, ya kita nggak bisa apa namanya memaksakan untuk mengisi yang disampaikan oleh orang lain gitu ya, mau tidak harus jawaban dari responden yang kita ini gitu, yang Ini kita isi. apa namanya, masyarakat itu semacam ada kekhawatiran gitu. Nanti ini pertanyaannya, sebenarnya apa sih tujuan dari sensus ekonomi tahun 2026 ini? Karena masyarakat seakan-akan khawatir bahwa ini mereka-mereka yang dalam tanda kutip sebenarnya mampu tetapi tetap menerima, kan seakan-akan hilang nanti itu bantuan. Hilang bantuannya. Iya. Sebenarnya BPS ini tujuannya apa sebenarnya? Apakah akan mengganti mereka yang dianggap mampu gitu? Oke. Ya jadi untuk tujuannya sendiri, jadi kan namanya juga sensus ekonomi ya. Ya, jadi sensus ekonomi itu tujuan utamanya adalah mendata seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat kita ya di seluruh Indonesia. Itu baik eh, mulai dari usaha di sektor pertanian gitu ya, di semua sektor ya, kecuali ada sektor pemerintahan sama sektor rumah tangga sebagai pemberi kerja namanya. Nah, itu yang pertama ya, jadi untuk mendata seluruh usaha. Nah, di samping itu BPS juga di sensus ekonomi ini melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi keluarga namanya. Nah, itu yang mungkin banyak dikhawatirkan oleh masyarakat gitu ya. Nanti desil kita naik gitu, atau misalnya jadi nanti kita tidak dapat bantuan gitu ya. Karena memang pertanyaan untuk yang ditanyakan di pertanyaan sosial ekonomi keluarga itu ya yang tadi itu terkait dengan penghasilan, kemudian pengeluaran gitu ya, berapa biaya atau berapa total pengeluaran untuk makanan yang rutin selama seminggu gitu, berapa pengeluaran untuk non makanan yang rutin bulanan gitu. Kemudian ada juga pertanyaan untuk non makanan yang rutin tahunan gitu. Kemudian ditanyakan aset seperti tadi ya. Nah, itu mungkin yang dikhawatirkan oleh masyarakat gitu ya. Tapi sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir sebenarnya ya. Yang kita himbau itu sebenarnya bagaimana masyarakat supaya bisa memberikan jawaban yang jujur dan benar gitu. Kalau masalah nanti desilnya seperti apa gitu ya, kalau itu apa namanya
Kalau yang melakukan perhitungan gitu ya terkait dengan data DTSN itu memang di BPS dia, Pak. Jadi Kemensos itu sebagai konsumen sebenarnya. Jadi hasil perhitungan desil yang dilakukan di BPS, nah itu dimanfaatkan oleh Kemensos untuk memberikan program-program bantuan kepada masyarakat gitu. Berarti berpengaruh juga. Berpengaruh, tetapi artinya kalau misalnya data yang diberikan itu benar-benar real gitu ya, itu yang apa namanya, yang baik gitu ya, yang terbaik. Berarti pantesan lah warga takut. Iya. Takut jujur lah ya. Itu ya memang yang ya, tapi tetap kita himbau gitu ya, maksudnya karena begini, data terkait dengan DTSN ya yang jadi basis data untuk pemberian bantuan itu dimutakhirkan setiap 3 bulan gitu. Nah, jadi eh, peredaran siapa yang menerima bantuan gitu ya itu akan terupdate setiap 3 bulan, dan bukan bukan apa namanya, bukan hanya melalui BPS saja gitu ya. Secara undang-undang kan impres presiden yang DTSN ini. Nah, ini dia memerintahkan ada 2 kementerian yang berhak untuk yang ditugaskan untuk memutakhirkan data DTSN itu kan, BPS sama Kemendes. Kemendes itu jadi bukan Kemensos ya. Jadi yang berhak memutakhirkan itu BPS sama Kemensos. Iya. Kemendes itu dari operator 6NG yang ada di masing-masing desa. Kan masyarakat bisa memperbaharui data mereka dengan datang ke kantor desa gitu kan, dengan sudah ditandatangani oleh kepala desa gitu ya, kemudian datanya di cross check itu ke lapangan, sudah sesuai enggak dengan yang diajukan gitu. Nah, kadang-kadang itu proses cross check itu yang perlu ditingkatkan, supaya benar-benar jangan sampai warga cuma melakukan perubahan gitu ya tanpa dicek kondisi sebenarnya gitu. Keseringan kebiasaan gitu kan, ketika masyarakat itu sulit ditemukan oleh yang susul. Kadang biasanya dia misi dari rumah, tukang sensusnya ini. Oh gitu. Jadi mungkin SOP-nya itu kan petugas memang turun ke lapangan secara door to door gitu ya, dari pintu ke pintu. Dan sekarang Pak, jadi kita pendataan itu menggunakan HP ya. Nah, di HP itu kita melakukan perekaman lokasi setiap bangunan dari masyarakat yang kita data gitu. Jadi dia nggak mungkin akan mengisi dari rumah, karena dia harus melakukan perekaman lokasi semua bangunan tempat tinggal maupun bangunan usaha yang didata sama petugas gitu. Dan kemudian ya kalaupun dia mau mengisi gitu ya, akan sangat sulit dilakukan pengisian kuesioner itu, karena memang pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab langsung oleh ya maksudnya dijawab langsung oleh responden gitu ya, dan itu langsung disalin juga jawabannya ke kuesioner yang ada di HP gitu. Jadi kemungkinan akan sulit untuk petugas kalau misalnya mau mendata dari rumah gitu. Beda dengan mungkin pendataan-pendataan sebelum-sebelumnya, di mana mungkin BPS masih menggunakan kuesioner kertas. Nah, jadi kalau kuesioner kertas itu nggak ada perekaman lokasi atau apa, jadi bisa dah diisi-isi dari rumah itu. Nah, itu penggunaan teknologi di sensus ekonomi saat ini juga itu untuk meminimalisir moral hazard ya, istilahnya kalau di kami itu moral hazard, dari kecurangan yang akan dilakukan oleh petugas gitu. Berapa jumlah